Bertemu lagi bersama saya, di Belajar Meta Ads dari Nol. Jadi saat ini atau, sekarang kita akan belajar atau, membuat custom audience. Nah, custom audience ini apa sih? Custom audience ini adalah data yang kita dapatkan, dari digital asset kita, seperti website yang berarti itu dari Pixel, terus, dari Instagram, dari Facebook fanpage, dari video ataupun dari beberapa, digital asset yang kita punya, di Meta Ads gitu ya, atau di Business Manager ini. Nah, Eee, sebelum kita masuk ke teknikalnya, mungkin teman-teman di sini, harus pastikan kembali bahwa, beberapa hal itu sudah connect ya, seperti Instagram-nya itu sudah connect ke Business Manager, pixelnya itu juga sudah terbaca dengan baik, jangan sampai ada salah, karena nanti ketika misalnya itu, pixelnya itu salah membaca atau teman-teman ada salah nge-trigger event, nah itu nanti akan membuat si data yang masuk atau data yang tersimpan di pixelnya itu akan menjadi kacau dan itu akan membuat si audiensnya itu jadi nggak bagus. Oke, langsung saja. Sebelum kita membuat, kita harus ke menu, ke Alt Tools dulu. Seperti biasa ya, tampilan ini di akun overview, ke Alt Tools, lalu kita ke bagian audience. Ya, di sini ada bagian audience atau di sini juga ada, bisa ke audience. Nah, lalu di sini untuk audience, di sini tuh sebenarnya ada 3 audience. Nah, di sini ada custom audience, ada lookalike audience, dan save audience. Jadi save audience ini ketika misalnya kalian sudah punya satu penargetan yang oke banget nih, gitu, yang sudah cukup oke menurut teman-teman dan teman-teman mau save gitu supaya suatu saat bisa langsung dipakai lagi tanpa kalian harus membuat satu persatu dari awal. Nah, ini kalian bisa menggunakan save audience. Oke, jadi untuk membuat custom audience, kita harus membuat custom audience di sini, create custom audience. Nah, di sini seperti yang saya bilang, jadi untuk source dari si custom audience ini lumayan cukup banyak. Yang pertama itu dari website, yang itu berarti dari si Pixel, dari si Facebook Pixel. Lalu ada customer list. Customer list di sini tuh berarti adalah database yang kita miliki, gitu ya. Lalu ada offline activity. Nah, offline activity itu ini juga nanti bisa dimasukin juga untuk ke eh, custom audience. Lalu ada katalog. Nah, ini kalau misalnya teman-teman punya apa sih namanya, website website sendiri, bukan dari e-commerce ya, website sendiri, terus kalian bikin katalog, website, nah itu bisa digunakan dari source katalognya juga. Lalu di sini ada dari video, dari leads, dari instant experience, dari shopping, dari Instagram account, dari event, Facebook page, dan juga on Facebook listing, gitu ya. Nah, di sini, saya akan jelaskan sedikit aja, secara singkat aja maksudnya. Nah, di sini tuh video kalau misalnya teman-teman punya satu nih video campaign yang bagus banget, terus misalnya, video tersebut, viral nih, terus misalnya secara organik video tersebut tuh, view-nya itu jutaan atau bahkan bisa sampai puluhan juta atau ratusan ribu gitu. Nah, kalian mau menggunakan video tersebut untuk diambil, audiensnya supaya bisa di-retargeting, kembali di iklan. Nah, itu kalian bisa menggunakan si, audiens dari si video tersebut. Lalu untuk lead form ini juga sama, ketika misalnya kita buat lead di Facebook itu juga bisa kita, lead marketing kembali. Instant experience ini juga dari, bentuknya, si Meta itu, kalau misalnya teman-teman ada bagian, instant experience juga bisa. Nah, shopping ini misalnya teman-teman, produk shopping ya, di sini shopping ads itu, ketika misalnya digunakan, bukan di Sipas. Setahu saya ini nggak bisa digunakan di Sipas, jadi kalau misalnya teman-teman punya website e-commerce, nah ini bisa digunakan. Oke, lalu Instagram account ini dari Instagram, event ini kalau nggak salah dari offline atau kalau misalnya teman-teman itu ada bagian traffic, terus ada event, nah itu bisa juga digunakan gitu. Lalu ini dari Facebook page, lalu, Facebook listing, gitu ya. Nah, mungkin untuk contoh yang pertama, ini kita menggunakan Instagram aja. Jadi contoh yang pertama di sini saya menggunakan,
akun Instagram dan juga website. Kenapa? Karena di sini adalah yang paling sering kita gunakan ya. Jadi audiens dari Instagram dan juga website. Balik lagi seperti saya bilang, khusus untuk website, pastikan event yang ke-trigger di pixel itu adalah event yang sudah benar atau sudah oke menurut kalian dari sisi penempatannya ataupun dari sisi value-nya. Jangan sampai ada yang salah atau ada error. Oke, untuk Instagram kita next dulu aja. Eh, kita ini sebagai contoh aja ambilnya salah satu source-nya. Nah, di sini sebenarnya audiensnya itu cukup banyak. Tapi teman-teman nggak perlu khawatir, teman-teman bikin aja semuanya, karena suatu saat ketika misalnya kita butuh, kita jadinya udah ada gitu. Karena si Instagram ini sistemnya itu adalah sekitar 1 tahun dia bisa nge-save audiens dari masing-masing event ini, gitu ya. Jadi yang pertama event yang kita bisa buat itu adalah yang follow akun kita, lalu engage dengan akun kita, lalu visit dengan akun kita, engage with any post dengan postingan kita, lalu yang message biasanya ini yang DM berarti, terus yang terakhir adalah yang nge-save postingan atau iklan kita. Gitu. Jadi di sini teman-teman tinggal dibaca aja kebutuhannya seperti apa. Kalau saya biasanya ketika misalnya saya membuat iklan baru atau ketika misalnya saya ada klien baru yang saya handle, saya akan membuat semua semua audiens dari event-event ini. Lalu yang kedua di sini ada audience retention. Di sini ada audience retention. Di sini kalian mau nge-save audiens itu berapa hari. Nah, di sini ya. Di sini bisa terlihat maksimum itu di 365 hari atau 1 tahun. Gitu ya. Nah, ini contohnya nih. Nah, ini kalian baca, teman-teman baca aja. Biasanya sih saya ngegunainnya itu adalah dari 30 hari dulu kalau yang untuk standar. Nah, di sini kalian bisa bikin audiensnya aja. Contohnya misalnya IG itu kalau dari Instagram, misalnya keluarga utama di sini, lalu kalian pakai slash aja, pakai pembatas aja, mau koma itu boleh, atau mau pakai kayak gini, atau garis miring juga boleh. Misalnya di sini saya bikin yang message DM, message on this professional account, berarti DM. Nah, lalu yang selanjutnya adalah audience retention-nya. Mau seberapa lama? Contoh ya, audience retention misalnya 30 hari di sini. Berarti kita ketik 30 days. Nah, gitu ya. Lalu create audience saja. Nah, seperti ini. Nanti dia akan populating. Seperti biasa, untuk populatingnya ini tuh dia membutuhkan waktu sekitar 1 kali 24 jam sampai nanti di sini tuh bisa kelihatan ya contohnya. Untuk total audiensnya itu seberapa banyak. Oke, contoh satu lagi, custom audience. Nah, di sini kita buat dari website ya sekarang. Contohnya misalnya di sini website. Nah, ini websitenya. Contohnya di sini seperti ini. Ini metanya, pixelnya sudah terbaca. Nah, di sini tuh website itu banyak gitu. Kalian mau bikin dari all visitor, artinya semua yang masuk website kalian itu bisa dibikin audience atau specific web page. Atau bisa juga visitor by time span. Ya, ini bisa. Nanti kalau misalnya kalian bikin, kalau misalnya eventnya itu sudah ke-trigger, nanti di sini tuh bakalan muncul nih eventnya, muncul lagi di bawahnya biasanya. Kalau misalnya eventnya itu sudah banyak gitu. Jadi karena ini pixelnya baru, maka di sini saya contohkan aja. Di sini sama audience retention-nya terserah mau berapa. Tapi kalau misalnya untuk website, itu kalau nggak salah cuma 180 hari maksimumnya. Jadi kalian nggak bisa bikin 365 hari. Contoh di sini misalnya saya bikin 180 hari aja maksimal. Jadi misalnya di sini pixel, misalnya eh, terus di sini misalnya all visitor, lalu 180 hari, 180 days, gitu ya. Setelah itu create save. Sama juga di sini mereka akan populating dan mereka akan butuh waktu 1 kali 24 jam. Nah, untuk membuat custom audience sudah selesai untuk prosesnya. Kalian setelah ini kalian hanya tinggal nunggu aja 1 kali 24 jam. Setelah itu audiensnya baru bisa digunakan. Nah,
Jadi kalau menurut saya ketika kalian mau menggunakan custom audience, sebaiknya ketika kalian mulai iklan, sebaiknya custom audience ini langsung dipakai aja, gitu. Jadi kita sambil menunggu si apa sih namanya si pixelnya ini ngebaca dulu atau si metanya ini ngebaca dulu populasi dari si audiens yang kita buat tadi. Oke? Lalu yang selanjutnya adalah kita akan membuat tentang lookalike audience. Nah, lookalike audience ini tuh apa? Jadi bahasa mudahnya adalah lookalike audience ini itu adalah cara si Facebook untuk mencari orang-orang atau calon-calon konsumen yang mirip dengan audiens yang sudah kita buat. Contoh misalnya di Pixel ini saya sudah buat untuk yang purchase 30 hari misalnya. Nah, ketika misalnya saya membuat lookalike audience dari audience purchase 30 hari itu, maka si Facebook atau si Meta itu akan mencari orang-orang yang mirip gitu dengan si audience purchase 30 hari tadi. Kurang lebih bahasa mudahnya seperti itu ya. Nah, untuk membuatnya itu mudah banget. Jadi di sini tinggal klik aja audience yang kita mau buat, lalu kita buat create lookalike. Nah, gitu ya. Jadi di sini create lookalike ya. Nah, jadi create lookalike di sini sudah akan langsung muncul lookalike audience-nya apa, pastikan aja sama. Lalu yang kedua, select audience location. Kita di sini ketiknya Indonesia, ketik aja Indonesia. Nah, lalu di sini untuk size audience-nya, di sini tuh ada 1 sampai 10%. Nah, gitu. Bedanya apa? Nah, bedanya itu adalah kalau misalnya 1%, gini, semakin kecil angkanya 1%, semakin mirip, tapi audiensnya semakin kecil. Gitu. Sementara kalau misalnya angkanya kita perbesar 10%, maka audiensnya itu akan semakin nggak mirip, tapi audiensnya jadi besar, jadi 18 juta. Nah, ini kita bisa lihat ya estimasi reach-nya itu berapa gitu ya. Nah, reach ini tuh diambil dari mana? Nah, reach ini tuh estimasi reach-nya ini tuh diambil dari total populasi yang ada di Indonesia yang menggunakan eh, Meta gitu. Jadi kurang lebih pemahamannya seperti itu ya. Pemahaman mudahnya seperti itu ya. Nah, ini di sini juga kalian bisa lihat ya untuk apa sih namanya? Untuk penjelasan-penjelasannya di sini sangat mudah sekali dan sangat lengkap sekali ya. Oke, kita anggap aja biasanya saya tuh ambilnya antara di 3% atau di 1% gitu. Jadi untuk awal biasanya saya menggunakan lookalike audience di 3%. Nah, kalau misalnya di 3% ini hasilnya biasa aja atau justru cenderung bagus, biasanya saya bikin lagi tuh testing lagi di angka 1% atau di angka 5%. Gitu. Nanti setelah itu kalian bisa cek aja resultnya seperti apa. Oke, jadi anggap aja kita bikin di 3%, setelah itu kita create audience di 3%. Nah, nanti dia akan otomatis terbuat seperti ini. Gitu ya. Jadi depannya ada lookalike, ID itu berarti Indonesia, terus 3% itu adalah jumlah audiens yang tadi ya, yang sudah tadi kita set di angka 3%. Gitu. Baru setelah itu di belakangnya adalah nama custom audience yang jadi base audiensnya. Oke? Mungkin itu aja teman-teman untuk pembuatan custom audience dan juga lookalike audience. Kalau teman-teman masih bingung, teman-teman bisa WhatsApp saya aja. Nanti WhatsApp-nya biasanya akan saya berikan setelah teman-teman beli apa sih namanya beli course ini ya. Oke, itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih.